Ternyata tidak hanya di Jawa saja. Saya kira orang yang semangat untuk hadir pengajian, berangkat sejak pagi, berangkat sejak sore, fenomena itu ada hanya di Jawa saja. Tapi ternyata di Kalimantan luar biasa. Dan setelah saya lihat, Masya Allah, orangnya yang hadir itu juga berbagai macam kalangan. Mulai dari kalangan kiai juga hadir, semangat, pengurus-pengurus organisasi juga hadir. Bahkan ini tadi yang ikut mengamankan, terima kasih dari kepolisian, terima kasih dari sahabat-sahabat Banser, luar biasa. Dan terima kasih untuk teman-teman Pagar Nusa, luar biasa, ikut mengamankan. Ya Allah, kalau nggak gitu, kalau nggak diamankan bahaya. Saya ini kena emak-emak sudah ternodai. Wah. Tapi saya dari tadi itu mengikuti. Yang hadir itu mulai dari kalangan apapun. Bahkan mulai dari orang biasa, orang yang luar biasa, orang yang belum ketemu usahanya, sampai pengusaha sukses. Semua hadir pada malam hari ini. Ket mulai sing islami tenanan, ket mulai sing islami KTP. Islam KTP wonge teko. Nah, malah ngaku teko kabeh. Tapi ketika si Jaka mengadakan perkumpulan seperti ini, acara seperti ini sangatlah luar biasa. Semoga perkumpulan-perkumpulan seperti ini semakin sering ada di Kalimantan ini, khususnya Samarinda. Amin Allahumma amin. Karena apa? Mayoritas dari kita itu kan perantau, betul enggak? Mungkin ada yang rumahnya Surabaya, Nganjuk, Madiun, Banyuwangi, Trenggalek, Blitar. Iya. Iya wis, iya mak, mak. Wis, hup. Tapi apapun latar belakang panjenengan, ketika panjenengan ini berkumpul seperti ini akan membawa kebaikan di dalam hidup panjenengan. Jadi jangan sampai kok para teman-teman, khususnya orang Jawa atau orang manapun yang berada di Kalimantan ini tidak suka dengan perkumpulan kebaikan. Ojo sampai, wes aku gak demen pengajian, aku gak demen sholawatan, aku males. Karena saya memang lari ke Kalimantan tujuannya memang bekerja, tidak ngaji. Terus akhirnya setelah dapat pekerjaan malah mungkin foya-foya, mungkin yorodok kekerepen ngolor kabel, lagune mangku uler. Nah, sing tukang ngalor kabel uangnya teko. Biasanya sing kopiahe rodok menceng lho. Lah, jangan sampai seperti itu. Wah, kamu sudah pede, wah saya ini jauh dari orang tua. Orang tua saya tidak tahu, keluarga saya tidak tahu. Tahunya di sini saya bekerja. Dapat uang, foya-foya. Dapat uang, foya-foya. Ngombene wis gak banyu putih. Cem-ceman batu bara. Iya toh? Lah yo wis wireng kaya rupane ngono kuwi. Lah, ketika wis ora takok wong teko aku isin aku, teko kabeh. Mesakne aku ora tega. Bahkan nek ra ngono kadang mangkat ning Kalimantan ini meninggalkan suami istrinya. Tapi tiba-tiba di Kalimantan ketika melihat orang yang kegantengannya mirip Gus Ikdam ngaku jomblo. Lah, wonge teko. Aku kirung tau rabi lho Mas. Loh ning Jawa gak duwe bojo to, gak duwe anak to? Enggak, wis to. Aku ki jomblo. Rabi gelem Mas. Lah ya beres ngono. Tibakno ning omah kuwi mang masyaallah. Tibakno ning Jawa kono anake 3. Bojone 1. Ambek mobil. Ora tau diopeni. Telepon bojone, tenang Dik, iki nyambut gawe aman. Tibakno ning kene panggon ngolor kabel lah iya. Aja takok wonge teko ra penak. Wonge mulai jawil-jawilan karo kancane. Lah. Terus sekarang apa Gus hubungannya dengan keadaan kita yang seperti itu?
Dengan keadaan kita yang serba, kadang kita itu tergoda hal ini, hal itu. Terus gimana? Apa hubungannya dengan perkumpulan-perkumpulan seperti halnya perkumpulan yang diadakan si Jaka pada malam hari ini di Stadion Kadri Oning ini? Apa hubungannya? Apa efeknya dalam hidup kita? Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mendawuhkan, "Duribat alaihimudillah aina masukifu." Mereka para manusia itu akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Jadi panjenengan-panjenengan yang ada di Kalimantan atau bahkan di luar Kalimantan atau bahkan di Jawa pun, di mana itu akan berpotensi diliputi kehinaan dimanapun panjenengan berada. Kamu mau berada di sini, mau berada di Balikpapan, mau berada di Jawa, mau di kota mana, kamu akan berpotensi diliputi kehinaan. Artinya hidupmu ini juga potensi bahaya. Nah, orang yang tidak berpotensi terkena kehinaan atau terkena bahaya, ini siapa? Di dalam ayat ini dilanjutkan, "Duribat alaihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Orang yang berpegang teguh kepada agamanya Allah. Dan nomor 2 adalah orang yang selalu berpegang teguh menjalin tali persaudaraan dengan sesama manusia. Artinya apa? Ketika si Jaka ini terus solid, terus baik, hubungannya semakin baik, silaturahminya semakin baik, potensi panjenengan didatangi kehinaan akan semakin sulit. Tapi kalau panjenengan itu silaturahminya juga tidak, ibadahnya juga tidak, sodakohnya juga tidak, Jumatan ya ora tau, salate setahun pisan Idul Fitri tok. Wonge teko? Nek ra ngono setahun pindho Idul Fitri karo Idul Adha. Wonge teko? Lah sing muni teko kuwi mang ketoke. Lah maka dari itu, adanya perkumpulan pengajian seperti ini adalah sarana untuk menguatkan keimanan kita agar kita menjadi orang yang hablum minallah dan hablum minan nas. Akhirnya dengan adanya kegiatan seperti ini yang menjadi aparat, contohnya kepolisian juga ikut mengamankan. Terima kasih Bapak Kapolres. Tadi saya lihat anggotanya di jalan-jalan luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Ini dari Kapolres Samarinda. Masya Allah luar biasa, masih muda dan ganteng jenengan. Weh, senyum panjenengan menyelesaikan janda-janda. Nah, luar biasa, alhamdulillah. Jadi ini tadi Masya Allah, mungkin kalau nggak ada acara seperti ini kan kita juga sulit berkumpul. Mungkin sibuk dengan kegiatannya masing-masing, betul nggak? Tapi dengan adanya kegiatan seperti ini yang hadroh akhirnya tampil lagi. Mungkin biasanya agak di acara-acara kecil, sekarang bisa acara seperti ini. Mungkin ini yang punya sound system juga akan dapat rezeki lagi. Wah, bergerak semua, perekonomian jalan semua seperti ini. Dan silaturahmi akan jalan semua. Nah, ketika kita itu dengan berkahnya acara seperti ini, rasa ketaatan kita kepada Allah, semangat ketaatan kita kepada Allah semakin bertambah, dan silaturahmi kita semakin baik, secara otomatis kita itu akan sulit diliputi kehinaan. Artinya hidup kita itu insya Allah baik-baik saja. Yo kuwi mang pomo ning omah iki mang duwe bojo ya jek eling karo bojone, ning omah duwe anak ya jek eling karo anake. Tapi kok wong kuwi mang ra gocekan ning agamane Gusti Allah, tidak berpegang teguh dengan tali persaudaraan dengan baik, secara otomatis walaupun di rumah anaknya 5, suaminya atau istrinya masih sehat, pasti di sini mengaku jomblo. Wonge teko? Nah, ya biasanya ngono kuwi Mas Lenek. Terus sekarang gimana Gus? Langkah apa yang paling tepat ketika kita itu sudah berada di sini? Kita sudah semangat untuk beribadah, kita sudah semangat berpegang teguh, kita itu juga silaturahminya sudah baik. Langkah kita selanjutnya itu seperti apa yang paling baik? Melihat posisi panjenengan, saya ingat apa yang didhawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mengatakan, masalul mu'minina masalun nihlah.
Perumpamaan orang mukmin itu seperti halnya seekor lebah. Jadi wong mukmin, wong beriman iki koyok dene atau seperti halnya seekor lebah. Bagaimana seekor lebah itu? In akalat thayyiban wa in wadu'at thayyiban. Ketika lebah ini memakan sesuatu, pasti memakan sesuatu yang baik. Bener enggak? Enggak mungkin lebah itu hinggap di tempat yang buruk, mencari sari-sari madu yang buruk. Tidak mungkin. Lebah mesti hinggap di bunga-bunga yang istimewa, yang mana ada kandungan nektar yang sangat luar biasa. Bener enggak? Artinya apa? Kayak panjenengan di sini, jenengan sekarang sudah berjuang di sini. Jangan sampai jauh-jauh dari Jawa ke Kalimantan, di sini yang dimakan itu seenaknya, bukan haknya dimakan. Sing tukang mangan hak wong liya wong itu kok. Bukan jatahnya dimakan. Tanaman orang lain dimakan. Uang bukan miliknya dimakan. Jangan sampai kita harus meniru seekor lebah. Itu kata Rasulullah, in agalat thayyiban. Lebah itu ketika memakan sesuatu pasti mencari nektar yang baik dari bunga yang baik, akhirnya bisa dimakan oleh lebah. Wa in wadu'at thayyiban. Dan lebah tidak pernah mengeluarkan hal yang kotor. Contohnya madu. Lan jenengan nek pengen dadi wong apik, pengen dadi wong sing super, jauh-jauh perjuangan dari Kalimantan, usahakanlah makan makanan yang baik. Artinya jelas kehalalannya, jelas dari rizki yang halal, usaha yang halal, bisnis yang halal. Dan kemudian saya yakin ketika panjenengan itu usahanya memang halal, bisnisnya halal, yang panjenengan keluarkan juga akan madu-madu yang halal. Seperti halnya seekor lebah. Dan istimewanya lebah lagi itu apa? Wa in waqa'at ala udi sajarin lam takthirhu. Lebah tidak pernah merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Tak ulangi ya, jangan rame ya. Mak tolong diam. Wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksirhu. Istimewanya lebah selain memakan makanan yang benar-benar super, mengeluarkan sesuatu yang super, bahkan yang bermanfaat, yakni adalah madu. Wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksirhu. Lebah tidak pernah merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Artinya apa? Walaupun jenengan itu perantau, tapi jangan pernah panjenengan merusak Kalimantan yang istimewa ini. Jangan sampai di sini panjenengan cari uang, di sini panjenengan cari rezeki, di sini panjenengan berjuang. Setelah itu pulang membawa hasil-hasil yang tidak baik, bahkan panjenengan malah merusak bumi tercinta kita ini. Jangan sampai. Maka dari itu ketika Rasulullah itu menjelaskan tentang seorang mukmin, tirulah seekor lebah. Makanlah makanan yang baik, keluarkan yang baik, dan jangan pernah merusak tempat-tempat yang ia gunakan untuk makan, untuk mencari makan. Apa pernah panjenengan melihat seekor lebah merusak tangkai-tangkai dari bunga-bunga yang ia cari nektarnya, ia cari sari-sari bunganya? Tidak pernah. Jangan sampai Kalimantan ini awalnya sudah baik-baik saja, diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu, tapi kita membawa budaya-budaya yang enggak jelas. Dulu pemuda-pemuda semisal baik, orang-orang di sini semisal baik, jenengan malah membawa budaya-budaya yang tidak baik. Jangan sampai. Maka dari itu acara malam hari ini harus kita buktikan bahwasanya benar-benar aman dan benar-benar barokah. Jangan sampai ada kejadian pencopetan, jangan sampai ada kejadian pelecehan, jangan sampai ada kejadian ngaku ngaji malah ketemuan wong itu kok. Nah, sudahlah. Nek jenengan mengke pangkat terus-terusan ngono kuwi, kadung pacaran pirang-pirang tahun, kok barno malah ning pengajian barang semayanan, bahaya, iso-iso kualat. Beberapa tahun yang akan datang tiba-tiba takdirnya bersama orang lain. Oh, itu malah akan menyakitkan. Maka dari itu ya Allah, saya yakin
Semua yang hadir ini adalah orang-orang yang soleh dan orang-orang yang kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo maca selawat lirike siir Jawa nggih, tombo ati nggih. Bareng-bareng. Allahumma, ayo semuanya. Sol ala sayyidina wa maulana Muhammadin adamat Ida